Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Irmawati Lepang, MSI. Saya adalah dosen tetap program studi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika STIMIK Kreatindo Manokwari. Pada program Sistem Informasi, saya mengampu beberapa mata kuliah yaitu akuntansi dasar, laporan keuangan, dan anggaran. Saat ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, mata kuliah akuntansi dasar sebagai persyaratan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen pada gelombang pertama 2026. Mata kuliah akuntansi dasar diberikan pada mahasiswa program studi Sistem Informasi semester 2 dengan bobot 2 SKS yang dilaksanakan 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali. Yang pertama adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dalam rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah akuntansi dasar, saya akan mulai dari capaian pembelajaran lulusan atau CPL. CPL pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. CPL 2 menguasai dan menganalisis akuntansi dasar. CPL 3 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, dan CPL keempat mampu mengaplikasi konsep karakteristik dan aplikasi akuntansi. Dan capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dicapai adalah capaian pembelajaran pertama yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar siklus akuntansi. CPMK 2, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. CPMK 3, mahasiswa mampu menguasai konsep tutup buku dan mampu mengkaji implementasi secara tepat di dalam bidang akuntansi. CPMK 4, mahasiswa mampu menguasai konsep jurnal pembalik dan mampu mengkaji implementasi secara tepat. Penilaian yang saya gunakan di sini adalah absensi 10%, tugas 10%, kuis 15%, UTS 25%, dan UAS 40%. Saat ini saya akan memperlihatkan video pembelajaran singkat pada pertemuan kali ini. Selamat siang. Siang, Bu. Baik, selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran atau materi kita berdoa dulu supaya dengan rahmat Tuhan hari ini bisa selesai dan kita pulang menerima ilmu yang baik. Persilakan Ketua Kelas. Hai teman-teman, saya dosen. Sebelum kita mulai dalam pertanyaan belajar, saya mengajak kita bersatu dalam doa. Saya berdoa untuk saya yaitu agama Kristen yang Muslim bisa menyesuaikan. Berdoa mulai. Kami bersyukur atas nafas yang kau berikan kepada kami yang dalam nama Yesus Kristus kami berdoa haleluya amin. Akuntansi dasar itu kita harus mengerjakan ya, klarifikasi, kondisi transaksinya itu modelnya seperti apa, kemudian kita menggabungkan dia masuk di mana ya. Kemudian untuk bersama
jasa akuntansi, kalian kemarin sudah kasih sama jasa akuntansi utang ditambah dengan modal. Kemudian kemarin itu sudah kasih soal, ada 9 soal yang ibu kasih untuk kalian, dan kali ini kita mulai untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Oke? Untuk soal pertama, coba mungkin kalian bisa baca transaksinya modal seperti apa. Kita akan melakukan proses jawaban untuk transaksi 9 soal yang ibu sudah kasih, ya. Kenapa kita harus bisa untuk menghitung, belajar untuk menghitung contoh transaksi tersebut, karena nanti besok kita keluar pasti berhadapan dengan keuangan, ya. Walaupun itu di dalam kalian misalnya di luar negeri atau di dalam rumah atau dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita berhadapan dengan keuangan. Jadi kita harus tahu proses transaksinya itu modelnya seperti apa. Modal. Oke. Aktiva di sini ada kas, utang yang tanggung, dan modal. Oke. Ibu Asti menyetor modalnya ke dalam perusahaan, berarti itu masuk di mana? Kas, utang atau modal? Masuk di kas, sebesar 8 juta. Utang ada tidak? Tidak. Modal 8 juta. Kedua ada kemudian di dalam aktiva, ya, di dalam aktiva itu ada terbagi dua, ada aktiva lancar dan juga ada pasifika, ya. Di dalam aktiva itu ada aktiva lancar dan aktiva lancar. Aktiva lancar dalamnya itu pasti ada kas, piutang, ya, dan lain-lain. Kalau dalam aktiva tetap berarti ada kendaraan, bangunan, peralatan dan sebagainya, itu masih dalam aktiva. Perusahaan membeli kendaraan dengan harga sebesar 7.500.000. Oke, kita masuk di sini, ya. Berarti dalam aktiva sudah terbagi dua, ada kas dan juga ada kendaraan. Oke. Kemudian utang, modal. Oke. Kasnya di atas adalah 8 juta. Utang tidak ada, modal tetap. Jadi kita lihat aktiva dan pasifa hasilnya harus sama. Ini aktivanya 500 tambah 7.500, totalnya menjadi 8 juta. Pasifanya 8 juta. Jadi hasilnya sama. Kemudian soal nomor 3. Soal nomor 3 apa? Kendaraan mengeluarkan uang untuk membayar sewa rumah usaha sebesar 255.000. Oke, perusahaan mengeluarkan uang untuk menyewa ruang usaha sebesar 225.000. Kita lihat hasil akhir, ya. Di soal nomor 2 kita tulis di sini 500 perusahaan mengeluarkan uang sebesar
sebesar 225.000. Kas bertambah atau berkurang? Berkurang. Kendaraan bertambah atau tetap? Tetap. Utang? Modal bertambah atau berkurang? Berkurang, berarti sisa 7 juta berapa? Oke. 500 kurang 225.000 sisa 75. Ini sandaran tetap. Modal berapa? Oh ya, 7 juta 775.000. Berarti di sini adalah 225. Pakai lensa nomor 4. Ya, silakan. Nomor 4 apa? Coba kalian baca. Nomor 4. Perusahaan menerima uang dari pendapatan jasa pengiriman barang sejumlah 2 juta. Oke, perusahaan menerima Oke, kas yang tadi sisa 275.000. Kemudian dia bertambah lagi sebesar 2 juta. Kendaraan tetap, utang tidak ada, modal bertambah menjadi 2 juta. Kemudian jumlahnya adalah 2.275.000. Kemudian kendaraan 7.500.000. Oke. Kemudian ini jumlah menjadi 9.775.000.
modal bertambah 900.000, kemudian totalnya menjadi berapa? 8.675.000. Berarti ini kas berkurang kan? Terakhir soal yang ke-6 sampai yang bisa. Ayo, silakan. Ya baik, sudah 6 soal yang kita kerjakan, ya. Jadi di sini kita ikut alur cerita yang ada di soal, ya. Mana yang masuk di kas, jadi kita bisa kasih masuk di pos-posnya sendiri, ya. Kalau salah kasih masuk, berarti nanti dari awal sampai akhir akan sama. Ya, perhitungannya juga pasti salah sampai jadi kita lihat kalau ceritanya seperti apa. Jadi dia masuk di mana? Oh, masuk di kas. Masuk di mana? Oh, kendaraan. Bukan atau ya. Jadi kalian harus perlu pelajari tentang keuangan. Kalau kalian mungkin datang ke sini tinggal di kosan, berarti kita bisa hitung nih. Kalau orang tua kirim uang, kira-kira harus kita lah. Jadi ini harus beli ini, uang ini untuk apa, uang ini untuk apa. Nah, itu perlunya kita pelajari tentang keuangan, ya. Karena dalam hidup kita akan bertemu tentang kita sudah kerjakan 6 soal di papan. Tinggal 3 soal. 3 soal itu Ibu kasih tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Minggu depan kita kerjakan kembali, ya. Kemudian tugas lagi, kalau bisa dirangkum menjadi satu tabel, ya. Jadi soal nomor 1 sampai nomor 9 itu dirangkum menjadi satu tabel, ya. Jadi tidak bisa lagi, tidak lagi. Jadi dirangkum menjadi satu tabel. Tinggal nanti lihat kas, kendaraan, utang, modal. Jadi situ di dalam tabel pasti ada transaksi yang pertama, ya? Transaksi. Kemudian aktiva. Di bawah aktiva itu ada kas sampai di bawah di soal nomor 9. Nanti dikumpulkan minggu depan. Oke? Bisa? Bisa. Baik, demikianlah materi kita di hari ini. Sebelum kita pulang, tadi kita awali dengan doa. Mungkin
Salah satu lagi bisa bimbing kita dalam doa. Ibu persilakan. Siapa? Saya silakan musiknya. Karena materi kita di hari ini kita akan bertemu